Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustin dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Untirta Angkatan tahun 2021. Di video ini saya akan membahas tentang etika bermedia sosial dan menangkal hoax sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah agama. Tetapi sebelum membahas lebih jauh soal etika bermedia sosial dan menangkal hoax, terlebih dahulu kita membahas soal etika ya. Apa sih etika? Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Jadi, sederhananya, etika adalah tata krama atau kesopan santunan dalam kehidupan bermasyarakat. Aku kasih contoh kayak gini ya. Ketika kita datang ke rumah orang, kita gak bisa nyelonong masuk aja tanpa permisi, tanpa salam terlebih dahulu. Kenapa gak bisa kayak gitu? Ya karena gak sopan kan? Jadi etika ada itu untuk menghargai orang lain, untuk menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas soal media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang digunakan satu sama lain, yang penggunaannya bisa dengan mudah saling berkomunikasi atau berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi, artinya media sosial itu adalah sebuah media secara online yang fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir apabila ingin berinteraksi atau ngobrol sama orang yang tempatnya jauh, karena ada media sosial yang bisa mempermudah hal tersebut. Media sosial nih ada banyak jenisnya ya, kayak contoh Facebook yang udah dari dulu dipakai sampai sekarang juga masih eksis, terus Instagram, kemudian Twitter, dan masih banyak lagi jenis-jenis media sosial. Nah, dilansir dari We Are Social pada tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia itu udah sampai ke angka 150 juta pengguna, dengan 55,5%-nya adalah pengguna laki-laki dan sisanya adalah pengguna perempuan. Nah, semakin banyak pengguna media sosial, maka kejahatan yang terjadi di media sosial juga pasti akan lebih meningkat dan tidak bisa dihindari tentunya. Contohnya kayak apa tuh kejahatan-kejahatan di media sosial? Bisa berupa kekerasan nonverbal ya. Kekerasan verbal maksudnya, kemudian kekerasan seksual juga bisa terjadi secara online. Kemudian ada penipuan, terus pencurian dan penyalahgunaan data. Kemudian yang terakhir juga ada tentang penyebaran hoax. Nah, di video ini saya akan lebih membahas lebih dalam mengenai kejahatan sosial media berupa hoax. Apa sih hoax itu? Hoax atau bisa disebut juga berita bohong adalah informasi yang belum jelas kebenarannya. Tujuan dari hoax sendiri adalah untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Artinya, hoax itu adalah sebuah berita atau informasi yang kebenarannya itu belum jelas, kemudian sumbernya juga gak jelas. Tujuan dari hoax itu untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Biasanya nih, hoax itu ada ketika, ini salah satu contoh aja ya, ada ketika bencana alam. Contohnya gempa bumi. Di suatu daerah telah terjadi gempa bumi. Padahal gempa buminya nggak terlalu parah, tapi berita hoax bisa melebih-lebihkan informasi yang sebenarnya gitu. Jadi padahal gempanya biasa aja kan, tapi bisa dibikin kayak gempanya tuh dahsyat banget, sampai bisa bikin rumah roboh misal. Nah, berita yang seperti itu tuh yang disebut hoax, yang bisa membuat masyarakat di luar maupun di daerah tersebut bisa merasa tidak aman, merasa cemas, dan merasa khawatir padahal beritanya tuh belum jelas. Terus
belum tentu benar juga gitu. Kemudian selanjutnya, nah, untuk menghindari atau meminimalisir nilai kejahatan di media sosial, penting bagi kita semua untuk menerapkan etika dalam bermedia sosial. Nah, ini udah aku rangkum ya, kira-kira ada 5 poin. Yang pertama adalah pilih pesan. Maksudnya apa tuh? Maksudnya, ketika kita menerima informasi atau menerima pesan dari orang lain, kemudian kita baca gitu ya, itu bacanya harus sampai beres tuh. Harus sampai beres, gak bisa baca setengah-setengah. Kemudian kita telaah, ini kira-kira beritanya benar apa enggak ya? Terus kita cari sumbernya. Bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ini gitu informasi ini. Nah, apalagi kalau kita mau menyebarkan atau membagikan lebih luas informasi tersebut, penting banget buat kita untuk memastikan sumber atau kebenaran dari informasi yang akan kita sebarkan. Kemudian, poin selanjutnya ada tetaplah kritis dalam berpikir. Di media sosial nih ya, di media sosial sekarang itu tempat kita untuk membagikan segala sesuatu, bisa kehidupan keseharian kita, atau pencapaian kita, atau yang lainnya tentang diri kita, bisa saja kita bagikan di media sosial. Nah, kita harus berpikir kritis bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membagikan informasi, terlebih terkait informasi pribadi. Informasi pribadi itu berupa apa aja sih? Ya, privacy, seperti nomor telepon, kemudian nomor induk, nomor KTP, terus ya data-data pribadi seperti itu. Harus lebih kritis ya, harus lebih cerdik, harus lebih pintar menggunakan media sosial agar kita selalu nggak jadi pihak yang dirugikan gitu. Kemudian poin selanjutnya ada selalu menyertakan sumber saat beropini. Ini berkaitan dengan poin pertama ya, yaitu pilih pesan. Jadi saat kita mau beropini, kita harus menyertakan sumbernya. Biar apa? Biar orang lain tahu kalau opini yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa opini yang kita sampaikan itu benar adanya. Jadi bukan hoax, bukan berita bohong atau informasi-informasi yang merugikan gitu. Kemudian poin selanjutnya ada perhatikan gaya bahasa. Nah, meskipun kita berkomunikasi atau berinteraksi secara daring, secara online, gaya bahasa itu harus tetap diperhatikan loh. Kenapa? Ya etika gitu, sopan santun. Jadi nggak cuma di kehidupan nyata aja kita beretika, tapi di media sosial juga kita harus memperhatikan gaya bahasa yang kita gunakan. Nggak cuma ke orang yang lebih tua, nggak cuma ke dosen atau ke guru, tapi ke teman sebaya juga harus tetap memperhatikan gaya bahasa. Ke yang lebih muda juga, apalagi kita harus menjadi contoh gitu, memberikan contoh yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain juga gitu, agar tidak menimbulkan pertikaian. Kan kalau misalnya kita asal ceplas-ceplos gitu tanpa memperhatikan gaya bahasa terlebih dahulu, itu bisa menimbulkan perpecahan nantinya. Kemudian yang terakhir nih, perjelas akun pengguna. Perjelas akun pengguna itu maksudnya kan yang sebelumnya kita ngebahas soal jangan terlalu berlebihan untuk menyebarkan informasi pribadi. Meskipun jangan berlebihan dalam menyebarkan informasi pribadi, tapi kita juga harus memperjelas data diri di akun kita gitu, sehingga orang-orang lain tahu kalau itu akun bukan akun bodong atau akun fake. Nah, mungkin cukup sekian dari saya menjelaskan soal etika bermedia sosial dan menangkal hoax. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.